Ajian setrum CIGARET, gila di pesantren F. 4. Tatapan Kiai tampak tajam menunggu jawaban dariku yang sedari tadi masih membisu dan mengunci rapat-rapat mulutku. Hal ini bukan tanpa alasan, namun antara berani dan tidak berani pergi ke desa panggung, di sisi lain jika tidak pergi ke desa panggung, bagaimana dengan Anjani di sana, siapa yang akan menjaganya? Kulihat Pak Kiai tengah menarik napas secara perlahan. Sudah. Begini saja, apa benar, Nak Sandi mau ke desa panggung? Jika benar saya bisa mengantarkannya, kata Kiai dengan senyum tipisnya terlihat ramah dan menyejukkan. Langsung diantar, Yai, batinku kaget dan langsung melirik ke arah Kang Lukman yang tampak tersenyum tipis padaku. Enggak Yai, aku ingin pergi berdakwah di desa panggung, kataku pelan seraya menundukkan kepala. Dan lagi Kiai tampak tersenyum tipis mendengar jawabanku yang lebih terdengar sedikit ragu-ragu, bukannya kamu ingin melanjutkan kuliah di luar pesantren? Mendapati apa yang dikatakan Kiai membuat jantungku agak sedikit tersentak dan lagi-lagi aku mengalihkan pandangan ke Kang Lukman meminta pendapatnya. Namun seperti sebelumnya Kang Lukman hanya tersenyum tipis. Kataku gugup atau lebih tepatnya tidak bisa menjawab apa yang dikatakan Kiai. Sudah, saya akan mengantarmu ke desa panggung malam ini juga. Aku langsung terpelongo dengan apa yang dikatakan Kiai. Bagaimana bisa secepat ini Kiai mengambil keputusan? Sejujurnya, sebelum kamu meminta, saya sudah berencana akan memperlihatkan desa panggung padamu. Apalagi kamu satu-satunya santri yang berhasil mengamalkan ajian setrum Cigaret tahun ini, kemungkinan tahun depan tidak ada lagi yang mengamalkannya, jelas Kiai padaku. Aku merasa heran dengan apa yang dikatakan Kiai, kenapa tahun depan tidak bisa memberikan ajian ini pada santri lagi. Namun ketika aku melirik ke Kang Lukman, ia tampak diam sembari menundukkan kepala dan raut wajahnya seperti berduka, sungguh aneh bukan? Umurku sudah 60 tahun, kemungkinan beberapa bulan lagi, Gusti Allah menjemputku, kata Kiai masih dengan senyum tipisnya. Namun sekali lagi kata-kata Kiai membuat jantungku tersentak dengan apa yang dikatakannya. Bagaimana bisa Kiai mengatakan hal tersebut dengan entengnya? Ini soal kematian loh, namun aku juga sadar tidak bisa membalas perkataan apa-apa hanya bisa menunduk sama seperti Kang Lukman. Saya harap, setelah kamu melihat desa panggung, ada keinginan untuk menjadi pengurus di pesantren ini sama seperti Lukman, dan saya juga berharap, kamu bisa memperdalam ajian setrum Cigaret, bukan hanya sebatas bela diri, namun membuka kemampuan gaib yang tersimpan dalam dirimu. Jelas Kiai dengan kalimat terakhirnya yang dipertegas. Aku langsung mengangkat kepala dan menatap Kiai tajam menanggapi perkataan Kiai. Soalnya bagaimana mungkin aku memperdalam ajian setrum Cigaret, sedangkan aku ingin melupakannya, karena ajian ini banyak hal-hal aneh yang di luar nalar selalu muncul dan membuatku tidak tenang. Tidak usah kamu jawab sekarang, jawablah setelah melihat desa panggung, kata Kiai dengan senyum tipisnya dan langsung menghalus rambutku. Setelah itu Kiai langsung berdiri, Lukman, siapkan yang harus dibawa untuk ke desa panggung. Lanjut kata Kiai sebelum masuk ke dalam. Kang Lukman tampak tersenyum dan menganggukkan kepala menanggapi apa yang dikatakan Kiai. Wassalamualaikum, suara Kiai pelan. Waalaikumsalam, kataku berbarengan dengan Kang Lukman. Asteris. Aku dan juga Kang Lukman berjalan di belakang Kiai sambil membawa obor penerangan yang kadang bergoyang setiap kali terkena angin malam. Sesampainya di antara gedung santriwati, kami diarahkan berjalan ke belakang saja tepatnya menuju hutan yang wingit. Bahkan kabarnya juga kerap kali santriwati ketika senja atau tengah malam mendengar suara-suara teriakan atau seseorang yang tertawa terbahak-bahak. Jika benar desa panggung berada di dalam sana, maka rumor tentang hal-hal gaib tersebut tidak mengherankan, letaknya saja berada tepat di hutan yang angker. Setelah melewati gedung santri putri,
jalan mulai menyempit, bisa dibilang hanya setapak jalan saja yang harus kami lewati. Karena banyaknya pohon-pohon yang besar di tempat tersebut, semakin gelap dan awahnya berbeda yang membuat bulu kudukku berdiri. Bau kemenyan, kataku berbisi pada Kang Lukman yang berada di samping. Kang Lukman hanya menganggukkan kepala dan memberi isyarat pada matanya agar jalan terus dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun semakin ke dalam hutan, bau kemenyan semakin menyengat hidung, bahkan aku anggap bau kemenyan ini berbeda dengan kemenyan-kemenyan pada umumnya. Ini seperti asap kemenyan yang aneh dan baunya sudah menyelubungi seluruh hutan. Sekitar 10 menit kami berjalan dan keningku mulai berkeringat meski ini di malam hari, mungkin karena merinding juga kali ya. Dari kejauhan terlihat seperti padukuhan dengan bentuk rumah panggung yang cukup besar dan terbuat dari kayu-kayu yang tersusun dengan obor sebagai penerangnya. Dek, dek, dek. Entah mengapa jantungku seketika berdebar kencang ketika melihat bangunan tersebut. Bukan senang segera bertemu Anjani, namun rasa takut yang tiba-tiba saja muncul dan membuat nyaliku mencitu. Tepat di antara dua obar yang terpasang di antara jalan yang cukup lebar menuju pedukuhan tersebut, dan terdapat juga kemenyan di sampingnya yang tampak mengeluarkan asap cukup besar. Mungkin ini yang membuat hutan terasa bau kemenyan semua. Pak Kiai berhenti sambil menunjuk padukuhan tersebut. Itu, Desa Panggung, katanya dan tampak tersenyum tipis. Deeg. Jantungku kembali tersentak mendengar kata-kata dari Kiai. Asteris asteris asteris. Rumah panggung yang cukup luas dengan beberapa kamar berderet memanjang memberikan kesan yang menyeramkan. Namun aneh, dari tadi aku jalan menyusuri rumah panggung ini tidak ada warga satupun, padahal ini katanya desa panggung. Justru yang aku temui hanya beberapa pengurus pondok pesantren, atau lebih tepatnya para santri yang mengamalkan ajian setrum cigaret justru ada di tempat ini. Hahaha, brak. Tiba-tiba saja seseorang berlari sambil berteriak jatuh di depanku. Jantungku berdebar kencang ketika mendapati kejutan tersebut. Lelaki tersebut tampak seperti kurang terurus, bahkan pakaiannya juga terlihat compang camping, rambutnya panjang sampai menutupi wajahnya. Melihatnya jatuh di depanku dan belum juga berdiri, membuatku merasa agak iba padanya dan berusaha membantu lelaki tersebut agar segera berdiri. Plak, seketika ia menepis tanganku dengan kencang, dan tatapan matanya tajam padaku dengan bulatan mata besar dan tampak memerah. Hahaha, ia tertawa terbahak-bahak dan langsung lari kembali. Seketika aku langsung memundurkan tubuhku dengan detak jantung yang terus berdebar kencang. Benarkah ini desa panggung? Tampak seperti rumah sakit jiwa, batinku. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Kang Lukman. Tidak apa-apa Kang, jawabku singkat, tidak memberitahu pada Kang Lukman apa yang aku rasakan. Kalau gitu, mari kita susul, Kiai, kata Kang Lukman sembari menunjuk Kiai yang sudah jauh di depan. Aku hanya menganggukkan kepala dengan tubuh yang masih bergemetar hebat, karena rasa takut terhadap tempat ini. Hahaha, suara tawa yang tidak jauh dari sampingku, yang membuatku sedikit berjingklak. Mendengar suara tersebut, aku coba memberanikan diri untuk melirik ke samping, tepatnya ke arah suara tersebut yang berada di dalam salah satu kamar. Secara perlahan aku mendekati jendela kamar yang terbuka dan mengangkat kepala sampai bisa melihat masuk ke dalam kamar tersebut. Hahaha, deeg. Jantungku langsung tersentak ketika suara tawa mengagetkanku dan tubuhku langsung terjatuh. Melihat aku yang terjatuh, Kang Lukman langsung menghampiriku dan membantuku agar cepat berdiri. Kamu kenapa? Tanya Kang Lukman tampak panik. Aku hanya menggelengkan kepala sambil berkata ngelantur, Anjani, kataku setelah melihat sesosok wanita di dalam kamar. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.